Halo Sobat TSN News, kembali lagi di channel ini. Informasi terbaru kali ini bagi sahabat-sahabat P3K Teknis dan P3K Kemenak yang belum lulus di P3K 2022. Yang pertama dari Wawan Selfie. Intinya rekrutmen 2022 tidak sebanyak dan semudah yang kita bayangkan. Formasi kosong 2022 tidak bisa diusulkan lagi untuk 2023 karena batas pengusulan formasi sudah ditutup. Jadi 2022 ini harus dituntaskan semua formasi kosong itu yang sedang diperjuangkan oleh BKD se-Indonesia dan PTTI. Jadi perlu digarisbawahi ya. Ini dari Wawan Selfie, ini adalah quality control di tim kami yaitu di PTTI. Itu info valid dari atasan saya. Jadi sahabat-sahabat, memang yang berjuang terkait dengan pengisian formasi kosong ini bukan hanya PTTI maupun grup-grup P3 teknis yang belum lulus yang lain, namun juga dilakukan oleh BKD se-Indonesia ya sahabat-sahabat. Karena tak bisa dipungkiri dalam pengusulan formasi ini setiap tahun memang diusulkan, namun tergantung dari Menpan di ACC atau tidak ya sahabat-sahabat. Berikutnya, jadi pas waktu untuk 2023 ini formasi P3 teknis 2023 kenapa sedikit sekali formasinya dibanding dengan yang lain, karena pas waktu pengusulan ini juga masih berlangsung untuk rekrutmen PPK teknis 2022. Itu yang perlu diketahui ya sahabat-sahabat. Dan sampai hari ini untuk update informasi selanjutnya seperti ini. Dari MU54 mohon izin ya sahabatku, kita rebus juga untuk sahabat-sahabat biar semakin paham, khususnya untuk teman-teman P3 teknik yang belum lulus, yang belum tergabung di grup khususnya di PTTI. Teman-teman di sini saya perhatikan dari dulu selalu berasumsi semaunya di kepalanya, akhirnya bikin down sendiri. Kenapa sih gak bisa sportif saja? Kita fokus saja perjuangan. Usulan kebijakan kapan turunnya ya kita tinggal tunggu saja. Keputusan turun sebelum tanggal 22 alhamdulillah. Kebijakan turun setelah tanggal 22 alhamdulillah. Udah tenang aja, tidak perlu terlalu reaktif terprovokasi dengan asumsi-asumsi yang tidak jelas. Fokus perjuangan, perbanyak doa, banyak berbuat baik, sisanya serahkan pada sang pemilik alam semesta ini. Ini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman, dan ini adalah salah satu hal yang harus diyakini, bahwasanya perjuangan itu pasti membuahkan hasil sesuai dengan apa yang terbaik bagi kita. Itu yang perlu diketahui sahabat-sahabat. Dan terkait dengan hal tersebut selanjutnya seperti ini. Dari sahabatku Fahrizal yaitu adminnya, kalau nanti RDP gak membuahkan hasil kan kita banyak masa langsung ke pengadilan tata usaha aja, bukti-buktikan sudah ada, kalau mau kompak bisa aja biar turun kebijakan buat tekankan ke pemerintah. Dalam hari ini admin Adiko Ramos juga pro pemerintah sahabat-sahabat, namun untuk mengisi kekosongan ini adalah dua keuntungan. Yang pertama adalah keuntungan bagi sahabat-sahabat yang belum lulus. Dan dengan catatan di sini yang status L itu pasti diprioritaskan dulu ya oleh pemerintah. Jadi tenang saja, jangan berkecil hati. Dan untuk sahabat-sahabat nanti yang belum lulus, termasuk yang sudah passing grade maupun belum passing grade, nanti jika kebijakan ini akan berlaku, seandainya itu mengacu dari Kemendikbud ataupun P3K guru, bahwasanya itu tetap akan menjadi prioritas tersendiri ya sahabat-sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabat tenang saja, pemerintah itu tidak bakalan memberikan kebijakan yang tidak rasional ya sahabat-sahabat. Pasti lebih rasional ya sahabat-sahabat, karena di sana pakar-pakar penentu kebijakan itu tidak main-main. Terkait dengan tersebut, ada tanggapan dari Rekonaises pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggat waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi yang perlu digarisbawahi, hal ini bukan menjadi acuan kita ya, ataupun harapan kita ya sahabat-sahabat, RDP ini akan tidak membuahkan hasil. Karena tujuan kita adalah RDP nanti akan membuahkan hasil dan bisa membuat sahabat-sahabat yang hari ini belum lulus passing grade maupun yang sudah passing grade namun tak dapat formasi, itu bisa mengisi formasi-formasi yang kosong. Itu keuntungan pertama bagi sahabat-sahabat. Yang kedua adalah keuntungan dari pemerintah, itu bisa menghemat anggaran untuk pelaksanaan P3K. Karena pelaksanaan P3K ini juga memakan biaya yang cukup banyak ya sahabat-sahabat, seperti itu. Jadi misalkan bisa dioptimalkan seperti yang sudah atau saya katakan di depan tadi, terkait BKD juga se-Indonesia juga mengusahakan hal ini. Selanjutnya dari sekretaris,
Kita di sini berusaha semaksimal mungkin. Rapat dengan DPR merupakan bagian dari ikhtiar kita supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Perjuangan kita masih panjang karena masih ada RDP dan RDPU, jadi jangan menyerah dan putus asa. Perlu diingat, RDP ini ada juga yang bertanya tadi di Adiko Ramos, rapat dengar pendapat ya sahabat-sahabat. RDP itu rapat dengar pendapat dan RDPU adalah rapat dengar pendapat umum. Jadi nanti jika ada yang kurang pas silahkan dikoreksi sahabat-sahabat. Dan ini mengacu juga dari hasil perjuangan sahabat-sahabat P3K Guru 2021, karena banyak yang tidak lulus itu akhirnya muncul Kemenpan RB.